Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Kembali berjumpa dalam program VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana. Presiden terpilih Donald Trump, pemirsa, sudah mulai bersiap-siap untuk menominasikan menteri-menteri untuk mengisi kabinetnya di tahun 2025 mendatang. Nah, beberapa nominasi ini dipandang sebagai sosok-sosok yang cenderung kontroversial, baik dari Partai Demokrat maupun dari Partai Republik. Kita simak berita selengkapnya. Presiden terpilih Donald Trump terus membuat nominasi untuk mengisi kabinet barunya, termasuk Chris Wright, seorang advokat industri minyak dan gas yang akan menjabat sebagai Menteri Energi. Trump telah memprioritaskan loyalis politik untuk posisi-posisi utama kabinetnya. Satu pilihan khususnya, mantan anggota Kongres Partai Republik Matt Gaetz sebagai Jaksa Agung terus menimbulkan kontroversi. Sebelum Gaetz mengundurkan diri minggu lalu, Dewan Etik DPR AS telah menyelidiki keterlibatannya dalam pelanggaran seksual dan penggunaan narkoba. Gaetz membantah tuduhan tersebut. Anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan pada CNN, baginya Gaetz tidak memenuhi syarat untuk menjabat posisi yang diusulkan. Are we really going to have an attorney general who there's credible allegations he was involved in child sex trafficking, potential illicit drug use, obstruction of investigation, who has no experience serving in the Justice Department, only being investigated by it? Senator Partai Republik Markwayne Mullin yakin Senat harus memiliki akses ke temuan investigasi, tetapi mengatakan kepada NBC bahwa Gaetz layak mendapatkan kesempatan yang adil untuk melalui proses konfirmasi untuk jabatan tersebut. I have no doubt that President Trump believes that Matt Gaetz is the right person to do the right job. Matt will be treated the same as every nominee out there. Akhirnya, Gaetz resmi mengundurkan diri dari pencalonannya Kamis lalu. Di platform X, ia menyebut pengunduran dirinya demi mencegah adanya distraksi terhadap transisi pemerintahan Trump-Vance. Pemimpin minoritas Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, juga muncul di NBC. Dia mempertanyakan pilihan kabinet presiden terpilih Trump yang beberapa di antaranya kurang berpengalaman terkait jabatan yang diusulkan. Is this the very best that America has to offer? For a moment like this, with so many challenges that we confront? Of course not. Dengan memilih Donald Trump, rakyat Amerika telah memberikan mandat kepada Partai Republik untuk mengguncang status quo, tegas Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson. Any president has the right to name their own cabinet, to nominate persons that they think will fulfill their agenda. And the people that are on this list will do that. They will go into the agencies that they're being asked to lead and they will reform them. Kemungkinan besar sebagian besar kabinet pilihan Trump akan segera memperoleh persetujuan dari Senat setelah sidang konfirmasi. Di samping itu, Trump juga telah meminta pemimpin-pemimpin Senat dari Partai Republik untuk memungkinkan persetujuan saat masa reses sehingga tidak dibutuhkan sidang konfirmasi. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Masih seputar Donald Trump, pemirsa, sejumlah negara bagian mulai bersiap-siap dengan menangnya Donald Trump dalam Pilpres Amerika 2024. Negara-negara bagian ini umumnya adalah negara-negara bagian yang memang didominasi oleh partai oposisi, Partai Demokrat, yang mulai khawatir dengan kebijakan yang disiapkan oleh Donald Trump yang bertentangan dengan nilai-nilai progresif atau liberal. Isn't it nice to win? Ketika Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk mengambil alih kekuasaan eksekutif, ditambah mayoritas Partai Republik di DPR dan Senat AS, beberapa gubernur dari Partai Demokrat ingin membatasi dampaknya pada negara bagian mereka. If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way. Gubernur New York dan Gubernur Illinois dengan cepat bereaksi. You come for my people, you come through me. Gubernur California menyerukan sesi khusus Majelis Negara Bagian untuk mempersiapkan apa yang dikatakan kantornya sebagai pemerintahan federal yang akan datang yang telah mengancam negara bagian dalam berbagai bidang. We are calling and have called for an emergency special session of our state legislature, firmly focused on the values we hold dear that I think are universal values, that are American
values. Sistem federal di Amerika Serikat memungkinkan adanya dinamika antara hukum negara bagian dan hukum federal. Ketika Mahkamah Agung AS mencabut hak aborsi dari tingkat federal pada tahun 2022, sejumlah negara bagian seperti New York, California, dan Minnesota langsung menjamin hak tersebut dalam hukum negara bagian masing-masing. Sementara ada juga negara bagian yang langsung memberlakukan larangan penuh atas aborsi. Setelah kemenangannya, Donald Trump memposting di Truth Social bahwa Gubernur California mencoba membunuh California yang indah di bangsa kita. Donald Trump sering mengatakan kebijakan progresif negara bagian itu berkontribusi pada kriminalitas, tunawisma, dan imigrasi tidak sah. Pada pemberhentian kampanye di Los Angeles pada bulan September, Donald Trump mengecam para pemimpin California dan manajemen sumber daya negara bagian itu. I'm going to give you safety, I'm going to give you a great border, and I'm going to give you more water than almost anybody has. The great state of California will be filing a lawsuit. Selama kepresidenan Trump pada 2016 sampai 2020, California menggugat pemerintah federal lebih dari 100 kali. California berhasil membela kebijakan imigrasi negara bagian, standar emisi kendaraan, dan akses ke perawatan kesehatan. Jaksa Agung California mengatakan timnya berencana untuk mulai mengajukan litigasi segera setelah Trump menjabat kembali. Mr. Trump repeatedly overstepped his authority. Between 2016 and 2020, there's no reason to think he won't do it again. We checked him and we stopped him and we pushed him back into his box when he tried to step out of it. California menghabiskan lebih dari $41 juta untuk membela undang-undang dan kebijakan negara bagian itu selama masa kepresidenan Trump yang pertama, menurut organisasi nirlaba Call Matters. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Usai jeda pemirsa, kita akan disapa oleh rekan saya Aryatna Budianto dari Washington DC yang punya berita menarik dari sana. Anne, apa yang bisa disampaikan dari sana? Silakan. Ya Randy, minggu depan warga Amerika akan merayakan Thanksgiving. Salah satu acara silaturahmi sambil makan-makan tentunya yang terbesar sepanjang tahun. Nah, bagaimana harga bahan makanan jelang hari bersyukur di tengah inflasi ini? Juga jangan lewatkan kisah diaspora Indonesia di California berbisnis alat tulis kantor. Hanya di VOA Global Report. Masih di VOA Global Report pemirsa yang di segmen kedua ini ditemani saya Aryatna Budianto di Washington DC. Sebentar lagi warga Amerika akan merayakan Thanksgiving atau Hari Bersyukur yang jatuh setiap Kamis terakhir di bulan November. Salah satu yang masih menjadi keluh kesah warga Amerika adalah inflasi dan naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Walau harga bahan makanan naik 23% dalam 3 tahun terakhir, kini harga mulai stabil. Bahkan beberapa minggu terakhir ini banyak supermarket di Amerika berlomba-lomba adakan diskon dini dan paket hemat santap kalkun untuk membuat warga Amerika jadi semangat belanja. Semua dalam liputan berikut ini. Belanja untuk santap bersama pada perayaan Thanksgiving tahun ini berbeda dibandingkan masa-masa sebelum pandemi COVID. You used to be able to just come in the store and pick out whatever. You didn't have to worry about it. But now you got to be more conscious with what you're buying and the pricing on what you're buying. So it makes it a little stressful this year. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga makanan rata-rata naik sekitar 25% dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi kini telah mereda, tapi tingginya harga makanan memaksa konsumen lebih selektif. I'm still budget conscious, more so now than I have been throughout the years. I'm hoping that it'll change next year. Let's hope so. Merespons semangat berhemat konsumen, peritel-peritel terbesar menawarkan beragam paket hemat Thanksgiving. Walmart menawarkan paket santap Thanksgiving lengkap dengan kalkun seharga $55 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Target menawarkan paket $20 yang ditujukan bagi hingga 4 orang. Paket hemat di bawah $50 ditawarkan Aldi dan Lidl. There are a lot of retailers that are offering bundles out there, but you can also shop with store brands and a mixture of some name brands and still save money.
We think this is the year where you have a little bit more flexibility with some of the name brand choices as we've seen that pricing gap reduce. Berdasarkan temuan Wells Fargo Agri-Food Institute, harga daging kalkun bermerek nasional seperti Butterball dan Perdue turun dibandingkan tahun sebelumnya. National brands, I think coming out of COVID, when they were having to increase prices with the increase of a lot of the input costs, they have since come down to a place where things are normalized and they're stabilizing a bit. Penurunan harga sebagian produk makanan ini, terutama kalkun sebagai hidangan utama, membuat retail bisa menjual paket hemat. We always look for those bargains, right, or whatever the deal is, and it may be you spend so many dollars in your basket and you get a discount on the turkey. Or there's buy one, get one things. You buy a turkey, you get a ham for free. Or there's things like that the grocery stores use to get people in the store to buy that whole basket that they need for Thanksgiving. There's lots of retail strategies that go on around turkeys that really make it more interesting, I think. But particularly if you're looking around the store, we ought to expect more specials again because everybody needs a turkey at Thanksgiving. Dua liburan yang identik dengan santap kalkun di Amerika Serikat, yaitu Thanksgiving dan Natal, selalu membawa pemasukan tambahan bagi supermarket dan industri sejenis. Menurut konsultan Circana, pemasukan untuk Thanksgiving tahun 2023 misalnya, menambah pemasukan supermarket sebesar sekitar 2,4 miliar dolar. Pemasukan untuk Natal lebih besar lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beranjak ke negara bagian California, pemirsa, untuk bertemu seorang diaspora Indonesia yang berbisnis alat tulis kantor. Ini bisnis yang tidak disengaja karena pengusaha ini terjebak oleh situasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Kini produk-produk Bangkit USA telah menjangkau 50 negara bagian AS, bahkan juga ekspor ke beberapa negara. Alih-alih bekerja di industri perhotelan dan penerbangan yang diimpikannya sejak kecil, Handi Hyo akhirnya berkiprah di bisnis perlengkapan kantor dan sekolah. In fact, the company was started by accident. As you know, 1997 kan Indonesia ada financial crisis. Of course, everything that I spend here with my sister, is eightfold more. Tak ada pilihan lain, Handi yang saat itu sedang kuliah, lantas merintis bisnis yang juga dijalankan keluarganya di Indonesia. So, I just follow my dad's company kan di Indonesia, nama usahanya dia kan Ude Bangkit. Jadi waktu di US kita mau start bisnis, ya udahlah aku juga nggak tahu. Ya udahlah, oke, Bangkit USA Inc. Perusahaan Bangkit di Indonesia tapi ini yang cabang USA. Bermodalkan uang $50.000 yang dikirim ayahnya dan 2 kontainer produk dari Indonesia yang ternyata tak semua dapat dijual di Amerika, ia mulai menawarkan produknya. I tore up the yellow pages and find school and office supply store, gift store, and of course as I drive around. And I see any potential store, I just stop by. Handi kemudian belajar mengelola bisnis ini setelah mengikuti Expo di Los Angeles awal 1998. Ia mendirikan kantor dengan gudang seluas 200 meter persegi dan melayani pangsa pasar penjual grosir. So that's when I was like, you know what, we need to have an American name. Because every time I make a call and I tell people I'm calling from dari Bangkit USA, they are like, which bank? gitu. Maka lahirlah nama Basic Products sebagai label produk yang ditawarkan. Setelah lebih dari 1/4 abad, Basic Products kini melayani klien di 50 negara bagian AS, Kanada, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Juga melakukan ekspor ke Timur Tengah, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Menempati gedung seluas 20.000 meter persegi di El Monte, California, Handi melihat peluang untuk terus berkembang dan menambah pangsa pasar. So we always try our best to keep it as close as possible to the national brand, but not at the price that what the national name brand are charging to the client. Saya harapkan kita tetap bisa eksis, apalagi kan saat ini kayaknya ekonomi di mana-mana sedang menghadapi masalah. Tapi sampai saat ini kita tetap masih bisa bertahan dan malah lebih baik. Tantangan yang dihadapi Handi saat ini adalah bisnis online dan kompetisi di bidang tenaga kerja, terutama setelah pandemi.
sehingga menjaga lingkungan kerja agar menyenangkan bagi karyawan menjadi salah satu upaya yang diterapkannya. Rasanya mungkin nggak terlalu homesick juga, bangga juga lah saya ada Kohandi bisa membangun perusahaan di Amerika gitu sebesar ini. Dari El Monte, California, tim VOA. Kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena sehabis ini Randy Wicaksana akan kembali dengan liputan bahaya kekeringan di kota New York dan bagaimana musim gugur menyelamatkan banyak pertanian kecil di Amerika Serikat. Hanya di VOA Global Report. Welcome back to New York City, pemirsa. 8 juta warga kota New York berada dalam status siaga kekeringan. Pemerintah bilang untuk hemat-hemat air dulu ya. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini. Di Waduk Ashokan, Ulster County, negara bagian New York, permukaan air terlihat lebih rendah. The water levels are low and you can see a lot of the basin of the Ashokan Reservoir, which you can't usually see. Hal serupa juga terlihat di Waduk Schoharie di Schoharie County. Over my shoulder here is Schoharie Reservoir. Its capacity is 19 billion gallons. Today we're about 27% of capacity. It's down about 36 feet. Para pejabat kota New York mengatakan bahwa waduk ini merupakan bagian dari sistem yang biasanya menyediakan sekitar 40% pasokan air. Waduk-waduk ini mendapatkan air dari hujan atau salju yang mencair. Meski bulan Juli dan Agustus kemarin cuaca cukup basah, hujan berkurang drastis pada bulan September. Normally we'd have from September until now about 10 inches of rain, and we've only received about 2.5 inches of rain. And that's resulted in less water flowing into the streams that fill the reservoirs. Kota New York mendatangkan total pasokan 1,1 miliar galon air setiap hari. Air bersih datang dari 19 waduk yang dialirkan lewat akuadak dan terowongan bawah tanah. Namun saat ini kapasitasnya berkurang. The system, the New York City system, is at 63% capacity right now. Normally it would be about 79% capacity. But inflows coming into the reservoir system are near record lows. Di sisi lain, saluran air Delaware dengan kapasitas besar sedang bocor dan diperbaiki. It's a possibility we may stop and get the Delaware Aqueduct turned back on to restore full access and entire supply given these, very, very dry conditions. Mengaktifkan kembali saluran tersebut dapat mengulur waktu, tetapi air di waduk tidak terisi kembali dengan cukup cepat. Pemerintah menghitung perlu curah hujan 7 inci atau 170 mm untuk mencapai status normal. So we really need a significant shot of rain to turn things around and turn the curve. Melihat situasi ini, pemerintah kota New York pun menetapkan siaga kekeringan sejak Senin 18 November waktu setempat. Today, I'm upgrading our drought watch to a drought warning and ordering our agencies to immediately implement water-saving measures. Pemerintah kota menghemat penggunaan air dengan mengurangi pencucian kendaraan umum, kendaraan polisi, pemadam kebakaran, termasuk truk sampah. Sementara warga diimbau untuk turut serta. Simple things like shorter showers while you're brushing your teeth, don't let the water run. Dari kota New York, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, sejak awal 1980-an, jumlah pertanian di AS semakin merosot. Tapi ada sejumlah taktik yang bisa digunakan untuk mendongkrak pemasukan, terutama beberapa bulan sebelum datangnya musim dingin. Ini ada hubungannya dengan labu yang memang khas di musim gugur Amerika. Labu merupakan simbol musim gugur dan masa panen di Amerika Serikat. Tanaman asli Amerika Utara ini matang saat cuaca mulai dingin, sejalan semakin pendeknya waktu matahari bersinar. Labu pun membawa berkah untuk berbagai pertanian kecil di seluruh Amerika. Misalnya Rock Hill Orchard, Maryland,
di pinggiran Washington DC, di mana warga bebas memilih labu sendiri. We look for ones that have big stems. So like that one, this, so there's kind of like different shapes. So Demam tahunan ini menyokong hidup pertanian kecil. Diperkirakan warga Amerika membelanjakan hampir $800 juta tahun ini untuk labu sebagai dekorasi. Rata-rata labu di supermarket dihargai $5 hingga $7, sekitar 79 hingga 110 ribu rupiah per buah. Menurut John, ongkos modal untuk merawat setiap benih labu adalah 65 sen. Labu yang besar bisa dijual $11. John mengakui sulit bersaing dengan harga murah yang ditawarkan supermarket. We can do this because people are coming to us. It's all what we call retail. If we sell to somebody else, it's called wholesale. Wholesale, the pumpkin would be selling the pumpkin for $1, $2. So it's much less profitable for us. Tapi ada cara lain untuk meningkatkan keuntungan. Ini meriam labu. Dengan membayar $6 sekali tembak atau $10 untuk 2 kali tembak. Meriam labu sangat populer di ladang ini. So what are you going to do now? I'm gonna shoot the pumpkin cannon. Are you excited about it? Yes. Tapi harus hati-hati. Meriam labu sangat dahsyat dan kadang tembakannya melesat ke ladang sebelah. Jadi harus dengan teliti disesuaikan. Biasanya pertanian labu juga menyediakan fasilitas populer lainnya seperti corn maze atau labirin jagung. Pengunjung membayar $11 untuk pengalaman selama 45 menit mencari jalan keluar. Memang sulit, tapi begitu sukses bisa menikmati es krim buatan pertanian ini. Senja hari, John melepas sapi-sapinya untuk membersihkan pecahan labu. Nantinya, mereka menghasilkan susu yang digunakan untuk membuat es krim. Perputaran ini merupakan salah satu cara Rock Hill Orchard untuk bertahan. Overall, from the financial perspective of a farm, we're open year-round because we're selling ice cream year-round, but really, we make all our profit in the fall. So really, all our profit is coming from mid-September to the end of October. November merupakan awal dari musim libur akhir tahun, di mana mayoritas peritel Amerika meraup keuntungan sejak Thanksgiving hingga hari Natal. Dari Mount Airy, Maryland, VOA. Demikian VOA Global Report episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode terbarunya. Ingat, setiap pekannya di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wucaksan dan teman-teman pamit. Sampai jumpa.